wal jannata ba'dal maut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai dan kami muliakan para jamaah sekalian, para pecinta majelis taklim, pecinta majelis ilmu, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pendengar radioku. Oh iya, mohon maaf, radioku lagi off. Para pemirsa yang pernah berada, alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali rutinan kita di masjid ini, mengaji tauhid untuk menambah keimanan kita serta menambah kemantapan hati kita terhadap agama yang kita anut sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqomah terus belajar sampai akhir hayat kita nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjut wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa ra'a wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin ila qawlihi mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Mauliduhu, wafat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah. Beliau lahir di kota Mekah Al-Aminah pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi, atau yang lebih familiar 12 Rabiul Awal, tahun gajah, atau sama aja 571 Masehi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam bi Thaibah. Nabi wafat di kota Thaibah. Thaibah itu adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Dulu namanya adalah Thaibah, lalu berubah menjadi Yathrib, lalu berubah menjadi Madinah sampai sekarang. Ya seperti Jakarta, Batavia, Sunda Kelapa, Batavia, Jayakarta, Jakarta. Wa kana dzalika fi yaumil Itsnain. Nabi juga wafat pada hari Senin. Tanggalnya pun sama. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi wafatnya Nabi tahun 11 Hijriah. Artinya pada bulan Maulid di tahun ke-11. Sekarang tahun berapa nih? 1445 Hijriah. Berarti Nabi sudah meninggalkan kita kurang lebih 1434 tahun yang lalu, kurang lebih ya. Al-Muwafiq yang bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 633 Masehi. Nah, 8 Juni 633. Wa dufina sallallahu alaihi wasallam yaumul arbi'a. Nabi itu dikebumikan pada hari Rabu di kamarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi wafat hari Senin dan Nabi dikebumikan pada hari Rabu. Ini hanya berlaku bagi jasadnya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meninggalnya kapan? Zuhur, asar langsung dikubur. Disunahkan tidak boleh lewat satu waktu sholat. Disunahkan. Wafatnya kapan? Subuh, ya, zuhur sudah dikebumikan. Jangan sampai 2 sholat. Zuhur, asar. Meninggalnya pagi. Meninggalnya setelah subuh. Zuhur, asar berarti sudah lewat 2 sholat. Nah, itu tidak disunahkan. Nah, sunnahnya jangan sampai lewat satu waktu sholat. Meninggalnya jam 1 siang, berarti habis asar. Oh, meninggalnya habis asar Pak Ustadz? Ya habis maghrib dikebumikan. Meninggalnya habis maghrib Pak Ustadz? Ya kalau bisa habis isya. Loh kok malam-malam Pak Ustadz? Seram. Kenapa seram? Di kuburan. Oh ada hantu, ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo. Kita datang baca Yasin takut. Sunnahnya demikian. Kecuali ya misalkan ada sesuatu seperti menunggu sanak famili, ya nggak apa-apa ya. Atau mungkin keadaannya tidak memungkinkan. Ya wafatnya jam 11 malam, kan nggak mungkin malam-malam gali kubur. Tukang kubur mana yang masih hidup? Ya nggak apa-apa, nunggu sampai pagi gitu. Itu pun pagi nggak lewat satu waktu kan, karena subuh ke zuhur panjang gitu.
atau ada apa, mungkin mau diotopsi atau apa gitu, kebutuhan medis. Nah, itu nggak apa-apa ditunda. Tapi sunnahnya jasad kita ini kalau sudah meninggal langsung dikebumikan, tidak usah lama-lama. Oh, nanti kalau saya meninggal tolong 3 hari jasad saya di rumah ya. Kenapa? Ikut Nabi. Nabi itu diriwayatkan tidak ada lalat yang menghinggap tubuh Nabi. Kenapa? Nabi wangi, nggak ada lalat. Kita jangankan lalat, kecoa dekat, nyamuk dekat, lipan datang. Nabi itu nggak ada daki. Nabi itu di apa namanya, diusap gitu nggak keluar daki. Kita tak mandi, coba kalau tak mandi, garuk, hitam kuku kita kan, daki semua. Baginda Nabi Muhammad SAW itu minyak wangi itu keringat beliau. Keringat beliau itu jadi minyak wangi yang paling wangi. Sampai dijadikan, dimasukkan ke dalam botol. Keringatnya Rasulullah di bajunya Nabi itu diperas sama istri Nabi, dimasukkan ke dalam botol, dijadikan minyak wangi, dipakai oleh beliau jarak 100 meter masih kecium. Itu keringat Nabi. Ya kalau keringat kita ya jangan harap ya. Makanya sebenarnya dulu ada yang bertanya kepada kami, enggak salah, jamaah masjid ini apa lupa saya berapa tahun yang lalu. Bagaimana cara mengetahui ini Nabi palsu apa bukan? Gampang. Ini Nabi asli apa palsu? Suruh dia lari sampai ke yang jual apa? Cekwe, jalan apa namanya? Coba lari sana depan SMA apa SMK tuh Pak Haji? SMA. Habis itu balik sini. Habis itu kita cium ketiak dia, wangi apa bau? Gampang sebenarnya. Kalau Nabi itu tidak pernah. Nabi itu selalu wangi. Makanya Nabi 2 hari, tentu ada hikmahnya nanti akan saya sebutkan setelah ini. Itu wajar karena beliau tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kalau kita meninggal, ya, itu aromanya lebih busuk daripada bangkai tikus. Benar. Tanya kepada ahli medis. Kalau nggak dikasih pengawet ya, nggak dibalsem lah bahasa dia. Dan mohon maaf ya, kita pernah mencium dulu waktu saya kecil-kecil gitu, pernah tetangga kami itu meninggal maling. Dia mau nyuri kesetrum, mati dia. Itu kesetrumnya malam, pagi itu menggosong aja, orangnya lagi nggak ada gitu. Pas dapat 2 kaku, aromanya nggak sedap. Padahal rumah saya di depan jalan, agak ke belakang beda 6-7 rumah. Itu aromanya lebih busuk daripada bangkai tikus. Saya sampai sama abah tuh disuruh lari ke rumah mak muda gitu. Jadi baunya luar biasa, aromanya luar itu kita. Kenapa? Karena kita semuanya masuk, semua masuk, kambing masuk, ayam masuk, sapi masuk, apa lagi, telur masuk, tulang-tulang apa pun masuk. Sampai bingung jin loh, ini kan tulang nih makanan jin. Makan apa kak saya ini Pak Ustadz tadi? Tulang pun dimakan manusia. Bingung jin, makan apa ke? Kan ada tuh sop kikil kan dari tulang. Makanya wajar kalau perut kita ini kalau meninggal mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Maka disunnah dikuburkan dengan cepat. Kenapa dikuburkan dengan cepat? Karena kalau jasad orang soleh cepat dikuburkan. Kenapa? Dia sudah nggak sabar pengen dapat nikmat di alam barzah. Dia ngomong itu, cepatlah kuburkan aku nih, cepatkan kuburkan. Kenapa? Saya tidak sabar nih, udah nggak sabar kepengen melihat tempat saya di sorga. Tapi kalau jenazahnya orang munafik yang nggak taat kepada Allah, yang ingkar, ya ngapain kita nyimpan jenazah orang munafik lama-lama di rumah? Kan begitu. Cepat diurus. Makanya disebutkan diriwayatkan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Gesa-gesa itu dari setan. Salat buru-buru, setan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat tarawih dapat 3 rakaat 7 menit. Itu setan, bukan imamnya bukan manusia itu. Atau dari rumah ke sini buru-buru biar enggak ketinggalan salat. Ya ente kalau nggak mau ketinggalan turunnya awal, jangan udah ikomat baru turun dari rumah, akhirnya gosak-gosak jalan. Apa yang terjadi? Sholatnya ngos-ngosan, sholat ngos-ngosan, nggak khusyuk, dari setan. Al-jalatu minasyaitan, tergesa-gesa, terburu-buru itu dari setan. Kecuali dalam 4 hal. Yang pertama bayar utang. Bayar utang tuh cepet-cepet.
Ada duit langsung bayar, jangan ditunda. Oh, belum jatuh tempo, bulan depan. Foya-foya dulu. Udah itu alamat deh itu. Alamat nggak bayar utang maksudnya. Ada duit bayar, ada duit bayar. Itu sunnah. Yang kedua, mengurusi jenazah. Mengurus jenazah sunnah, cepat-cepat. Begitu meninggal langsung hubungi siapa yang ngurus fardu kifayah, siapa yang memandikan, sunnah. Oh Pak Ustadz, ini kita kepengen ketemu Pak Ustadz ke pertemuan terakhir, kapan lagi kita melihat, apa lagi ini jenazah bapak saya, ini jenazah emak saya, Pak Ustadz pengen ngelihat Pak Ustadz yang terakhir. Ini salah. Kalau ente pengen nengok pas masih hidup, jangan pas meninggal bawa nengok. Ini ada orang tua masih hidup, masih sehat, tidak pernah ditengok, nggak pernah dikunjung, nggak pernah ditanya kabar. Begitu meninggal, tolong Pak Ustadz, kuburkannya lusa aja Pak Ustadz. Kami anak-anaknya kepengen temu, kepengen kumpul, kepengen melihat yang terakhir. Pas masih hidup. Ada guru kami Ustadz Suyuti yang punya pondok di Sungai Rengas. Beliau cerita kepada kami, Beb, saat emak saya meninggal, wasiat, kalau emak meninggal jangan lewat satu sholat. Akhirnya ada saudara kami bilang, nanti kalau keluarga yang jauh bagaimana ini? Karena nggak mungkin kan kayak di Singkawang, Sambas, itu 4-5 jam gitu nunggu. Kata ibunya beliau apa? Kalau mau ketemu sekarang, jangan nunggu emak mati, jangan nunggu emak meninggal. Kalau mau ketemu sekarang, kalau udah meninggal langsung kuburkan udah, nggak usah nunggu udah. Ketemu alhamdulillah, ndak ya udah. Pokoknya satu sholat kuburkan. Lewat satu sholat dikebumikan. Mumpung masih ada orang tua yang masih hidup, kunjungi. Jangan udah meninggal bawa nangis. Nyesal aku setahun sekali ketemu. Nah itu apa yang ketiga, yang kedua ya. Yang ketiga yaitu mempercepat pernikahan wanita. Anak putri maksudnya. Jadi kalau anak putri kepengen nikah, percepat. Itu dalam Islam. Kalau dia sudah memenuhi syarat ya. Dia udah syarat, ini kayaknya udah cukup, usianya udah pas ya, usianya sudah mantap, mau pengen nikah, ada jodoh yang soleh, nikahkan cepat-cepat. Oh ini masih muda, 21 tahun, kuliah dulu, tamatkan dulu S2-nya, jadikan doktor dahulu dan lain-lain. Emang pas S2 nggak bisa belajar? Bisa, malah lebih enak kalau udah kuliah menikah, dia nggak terganggu dengan keadaan kampus yang pergaulannya Masya Allah, Tabarakallah. Kalau anak perempuan. Kalau anak laki-laki ya tentu pikirannya atau prospeknya panjang dong. Laki umur 22 tahun pengen nikah kan. Kecuali ada beberapa hal yang memang harus. Tapi kalau anak perempuan datang kepengen nikah cepat, ada jodohnya, sudah siap zahir dan batin, nikah kan. Asalkan sudah siap semuanya. Yang keempat saya lupa. Ada 4 yang disunahkan untuk segera dikerjakan. Yang keempat saya lupa, insyaallah pertemuan berikutnya. Kebetulan nggak saya catat ini. Nah, kalau Nabi SAW itu dikebumikan pada hari Rabu. Kenapa? Karena saat itu umat Islam lagi bingung, berkabung, ya. Sedih. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai mengancam, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, nih pedang, tak penggal kepalanya. Wah, ada yang berani, takut semuanya. Padahal sedih kan ditinggal Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya orang, satu-satunya sahabat yang berani untuk menenangkan Sayyidina Umar bin Khattab saat itu adalah Sayyidina yang menenangkan Sayyidina Umar bin Khattab, iya benar, saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar yang menenangkan, yang lain tidak berani. Sayyidina Utsman tidak berani, Sayyidina Ali tidak berani, Umar bin Khattab yang dikenal garang, tegas, hanya Sayyidina Abu Bakar menenangkan Sayyidina Umar sambil membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u kutilan kala betul mala aqabikum. Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang rasul. Maksudnya apa? Walaupun rasul, dia tetap manusia. Qad khalat min qablihi rusul, telah lewat sebelum Nabi Muhammad itu beberapa rasul. Udah banyak, ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, bahkan ada yang dibunuh. Nabi Yahya digergaji kepalanya sampai Bani Israel. Bahkan ada yang diracun dan lain-lain. Afa imata, apakah kalau Nabi itu wafat atau meninggal, au kutila atau terbunuh di medan laga, terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan berpaling ke agama kalian sebelumnya? Oh, Muhammad sudah meninggal, balik lagi ke ajaran sebelumnya? Enggak.
dinasihati sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka mulai sejak saat itu Sayyidina Umar pun menjadi tenang, menjadi mulai tenang lah gitu. Seakan-akan dia mengatakan apa? Aku ini sering baca Quran, seakan-akan ayat yang dibaca oleh Abu Bakar tadi adalah baru turun gitu. Karena memang ayatnya menenangkan hati Sayyidina Umar bin Khattab. Memang kalau orang galau itu bacakan Quran. Ini orang galau malah mabuk, galau malah nonton apa gitu. Galau tuh baca Quran. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang itu dengan cara apa? Zikir kepada Allah. Ala ketahuilah bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah tatmainul qulub, hati menjadi tenang. Pengen tenang tuh zikir. Ini pengen tenang nonton, habis filmnya galau lagi ya. Ini pengen tenang, ada beberapa orang pengen tenang main perempuan, habis dengan perempuan galau lagi. Kenapa? Duitnya tambah habis, dicekik perempuan. Atau kebalikannya, ada orang galau malah mabuk narkoba, hilang sakau lagi, galau lagi dia. Kalau pengen tenangnya berkelanjutan, bahkan tenangnya benar-benar hilang galaunya, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada namanya terapi zikir. Mengamput ya. Itu Pak Ustadz ngomong itu tuh biar kita datang ke beliau gini dan sebagainya. Ini orang belum coba. Coba dulu terapi zikir. Zikir apa yang kita sukai, bebas. Ada yang suka istighfar. Ada yang suka dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Ada yang lain-lain dan sebagainya. Ada yang dengan baca Quran. Itu membuat hati kita tenang, galau kita hilang, seperti yang terjadi pada Khalifah atau Sayyidina Umar bin Khattab barusan. Nah Bapak Ibu sekalian, para nabi itu menjadi sebuah tradisi atau menjadi sebuah hukum, bisa juga dianggap sebuah hukum, di mana para nabi itu wafat, disitulah para nabi itu dikebumikan. Nabi Muhammad itu wafatnya di kamar Sayyidatuna Aisyah, bersebelahan dengan Siti Aisyah saat itu. Itu wafatnya Nabi, saat detik-detik wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wafat di situ, maka disitulah Nabi SAW dikebumikan. Makanya kalau Bapak Ibu umroh, mudah-mudahan sampai umroh semuanya, amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, asalkan kita kepengen, asalkan niat yang benar ya, niat yang yang tulus, akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sudah tidak bisa, insyaallah akan dibadalkan umroh oleh orang lain. Nah, kalau kita berada di Masjid Nabawi, nanti lewat ada kamar Nabi, ada makamnya Nabi SAW. Nah, itu kamarnya Nabi dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana Nabi wafat, di situ dikebumikan. Makanya kalau ada orang ngaku Nabi, di mana dia mati, di situ dikuburkan. Ada seorang Nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad, ngaku Nabi, meninggalnya di WC. Pendiri Ahmadiyah, lagi betakan meninggal lah. Mungkin dia keluar mas dengan ini. Lagi betakan matinya di WC. Ya dikuburnya di WC. Maka bau kalau kita ke sana. Kata yang pernah ziarah. Saya tidak pernah ziarah, ngapain juga ziarah ke sana. Itu para nabi itu di mana wafat, di situ dikebumikan, termasuk Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad wafat, Siti Aisyah masih tinggal di situ. Karena kan istri Rasul, istrinya Nabi. Ini juga sekaligus mematahkan tudingan kelompok Syiah yang mengatakan Siti Aisyah tidak setia. Sampai Nabi wafat di kuburan ini, kuburan Nabi ya. Tenang hati. Kuburan kita lari bini dikubur. Kalau aku mati kuburan di kamar ya. Kita dikuburkan di kamar, ala bini pindah tempat lain. Nah, jadi masih tinggal di satu kamar. 2 tahun beberapa bulan kemudian wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar wasiat, kalau saya wafat tolong kebumikan saya di samping jasadnya Rasulullah. Jadi Rasulullah wafat, di sebelahnya makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar dikebumikan situ, Siti Aisyah masih satu kamar. Kenapa? Karena ayah beliau
Sayyidina Abu Bakar ayah beliau. Nabi Muhammad suaminya, Sayyidina Abu Bakar adalah ayahandanya. 10 tahun kemudian wafat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar juga wasiat, kalau saya wafat, saya kepengen dikebumikan di samping jasadnya Rasul. Begitu dikebumikan Sayyidina Umar bin Khattab di samping jasadnya Rasulullah SAW, berarti jasad Rasulullah ini tengah-tengah Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka Siti Aisyah pun pindah, tidak tinggal di situlah lagi. Kenapa? Karena Umar bin Khattab bukan mahram beliau. Memang mertua Rasul, tapi bukan mahram. Beliau pindah. Masya Allah. Sayyidatuna Aisyah menjaga marwahnya, menjaga martabatnya, menjaga kehormatan wanita. Harusnya wanita seperti itu. Ini tak ada. Ada orang makin lawa, makin dibuka baju. Tak ada marwah sama sekali. Lihat Sayyidatuna Aisyah. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab sudah wafat. Ya, kita berbicara zahir. Ya, secara kenyataan tidak ada kekasih Allah wafat, kan? Tapi zahirnya jasadnya sudah wafat. Beliau tetap malu. Sudah di dalam kubur, tetap nggak mau tinggal satu rumah. Sayyidina Umar bin Khattab bukan mahram saya pindah. Padahal sudah di dalam kubur loh, Pak. Ini di depan muka, makin dibukanya. Ini bagaimana terus kalau baca doa, ya Allah, kumpulkan aku di surga bersama Siti Aisyah. Kumpulkan aku di surga bersama Siti Fatimah, ya Allah. Laki-laki lewat dibuka. Ini bukan contoh daripada Sayyidatuna Aisyah atau Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya ketika Siti Fatimah, beliau melihat ada jenazah kaum muslimin lewat. Nah, dulu tuh belum ada keranda. Jadi orang gotong itu kelihatan jenazahnya. Di Pontianak pun kayak di tempat saya di Sungai Ite, orang-orang Bugis juga begitu, nggak pakai keranda. Jadi pakai dibuat dari bambu terus dianyam gitu, jenazahnya taruh di atas, tapi ditutup pakai batik. Udah di keluar rumah gotong. Jadi nggak pakai keranda, langsung digotong. Kalau jauh taruh di atas pickup, udah diikat pakai kain biar nggak jatuh. Sama di zaman Sayyidatuna Fatimah nggak ada keranda. Siti Fatimah nangis. Akhirnya ada salah satu pembantu beliau yang dari Persia namanya Khawlah melihat Siti Fatimah nangis. Beliau nanya, ada apa engkau menangis wahai Fatimah? Engkau menangisi jenazah tadi. Bukankah kita semua pasti mati? Kenapa harus nangis? Kenapa harus takut? Dan engkau adalah putrinya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Apa kata Sayyidatuna Fatimah? Aku menangis bukan karena aku takut dengan jenazah tersebut, bukan. Tapi saya menangis kenapa? Karena besok kalau saya meninggal, saya akan seperti jenazah itu. Saya akan dikafani, saya akan digotong tanpa ada kain penutup, dan orang-orang akan melihat lekuk tubuh saya. Nangis Siti Fatimah. Mikirkan, bagaimana kalau saya meninggal nanti, tidak ada yang menutupi, hanya cuman kain kafan, orang melihat tekuk tubuh saya. Siti Fatimah menangis. Akhirnya Khawlah pun bilang, wahai Sayyidatuna Fatimah, di tempat saya di Persia, orang-orang kalau meninggal itu dibuatin nabash. Namanya nabash. Nabash itu kabas gitu. Nabash itu ya kayak keranda sekarang, seperti besi atau apa gitu yang menutupi, lalu di atasnya dikasih kain, sehingga orang-orang nggak ngelihat jasad atau jenazah yang ada di dalam nabash tersebut. Maka Siti Fatimah pun berwasiat, kalau begitu ya Khawlah, beliau sambil senyum, beliau nggak nangis lagi. Besok kalau aku wafat, saya wasiat nanti tolong buatkan hal itu agar jasad saya tertutupi, orang-orang nggak ngelihat bentuk tubuh saya. Sampai segitunya, padahal sudah wafat masih takut dilihat orang lain. Kita yang masih hidup gelek-gelek, lenggok-lenggok dan lain-lain. Apalagi yang lewat lawa tampan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal hasil itu beberapa atau sekelumit tentang kejadian-kejadian wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah wafat, beliau sakit selama belasan hari, demam. Karena beliau juga manusia demam. Beliau demam, sakit. Jadi sakit itu manusiawi. Jangan seperti Fir'aun. Fir'aun tuh tidak pernah sakit, makanya dia ngaku Tuhan. Fir'aun itu. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Kenapa? Dia tidak pernah sakit, makanya ngaku
Tuhan. Bersyukurlah kita dikasih sakit, tapi kasih sakit yang ringan-ringan, jangan kasih yang berat-berat. Apalagi kanker, tumor, ngeri ya. Apalagi kanker yang di akhir bulan itu. Apa itu? Kantong kering. Itu tambah menyakitkan itu. Jadi minta sakit yang ringan-ringan, bukan minta sakit, berharap minta kepada Allah kalau dikasih sakit, sakit yang ringan-ringan saja. Bahkan sakit itu termasuk bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, Nabi Muhammad sakit, tapi Nabi Muhammad sakit tidak pernah meninggalkan sholat. Sampai berarti dipopok oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dua orang membopong beliau dari kamar, dibopong begini. Nah, jadi tangan beliau bergantung di bahunya Sayyidina Abbas sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abbas bin Abdul Muttalib dibopong. Solat pimpin jamaah. Kita biku sikit ya udahlah. Bisul sikit tak solat. Bisul tak solat. Nabi demam dibopong. Itu Nabi SAW. Tidak lama beliau meninggal, Rasulullah banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang tentunya karena keterbatasan waktu tidak bisa mungkin saya beberkan semuanya, termasuk detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang memandikan jasad Nabi yang mulia adalah dua orang tadi, itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang bertanya kepada kami, mohon maaf. Ada yang bertanya kepada Profesor Dr. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ahli tafsir akhir zaman, tapi beliau sudah wafat, dari Mesir. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ditanya, wahai Syekh, kemana air yang digunakan para sahabat Nabi untuk memandikan jenazah Nabi SAW? Itu airnya kemana? Ayo, jawabnya gimana? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi sempat bingung. Iya juga ya, mana airnya itu? Beliau pun pulang. Yaudah, pulang. Saya nyari jawabannya dulu. Besok saya kasih jawaban. Beliau pun pulang nyari di perpustakaan, nyari semalaman, nggak tidur. Buka kitab. Singkat cerita, besoknya beliau pun kembali ke majelis, ditanya lagi, wahai Syekh, sudah ketemu belum jawabannya? Kemana air bekas memandikan jenazahnya Nabi Muhammad SAW? Hanya beliau pun menjawab apa? Air tersebut jatuh ke bumi. Setelah dimandikan jasad Nabi, airnya pun jatuh ke bumi. Lalu air itu pun menguap. Karena proses apa itu? Ya proses ada namanya di ilmu itu kan, ilmu fisika itu. Nah, ilmu biologi apa fisika enggak tahu ya. Pokoknya memuai jadi hujan. Nah, jadi hujan, di mana air bekas jasad Nabi itu jatuh karena jadi hujan tadi, maka disitulah akan dibangun masjid. Jadi di mana masjid-masjid ini, itu adalah daerah yang terkena tetesan air bekas memandikan jenazahnya Nabi Muhammad SAW. Termasuklah masjid yang sekarang kita sedang duduk belajar dan beribadah ini. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau ulama besar, ulama termasuk ahli tafsir hebat, termasuk Syekh Mufti Al-Azhar di Mesir, ulama besar. Nah, jadi beruntung. Jadi kalau kita nak bangun masjid, kalau tanah tidak kena air tersebut, ya tak terbangun-bangun. Kan banyak kita nengok kan, masjid tak jadi-jadi, 20 tahun tak jadi-jadi. Tapi ada orang baru ngomong tiba-tiba ya jadi, saya nak bangun masjid nih, cuman duitnya ya, cuman ini tiba-tiba 2, 3, 4, 5, 6 bulan ya jadi. Bisa jadi daerah tersebut bekas daripada tetesan air daripada memandikan jenazahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, ini saja mungkin kajian kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang Mas, ini. Jangan nih. Kasih ibu. Itu ting. Ya ke belakang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya masalah kamar kecil. Ya. Itu kalau orang dari WC ya, dari WC itu kalau nggak jatuh bawaannya meninggal. Gimana kalau jatuh, kalau nggak hidup mati? ya? Nah itu yang saya tanyakan, apakah di WC itu banyak setannya? Ya. Apa tempat perkumpulan setan? Ya. Maka kalau orang jatuh di WC itu meninggal. Baik. Itu ya itu. Ini bagus, pertanyaan tauhid juga ini. Nah, nanti setelah khatam kitab ini saya akan nyari kitab tauhid yang lebih mengarah ke sana. Nah, memang benar kamar mandi atau kamar kecil itu adalah tempatnya jin. Yang ibu tanyakan ini setan. Setan sama jin itu satu suku, satu bangsa. Ada iblis, jin, setan itu tercipta dari api, sama-sama tercipta dari api, tapi ada yang mengatakan nenek moyangnya itu jin. Yang membangkang perintah Allah jadi iblis. Anak cucunya setan. Ya, ada yang mengatakan kalau iblis itu dari golongan jin. Kalau golongan manusia bisa, namanya setan. Ya kan, minal jinnati wan nas. Manusia ini bisa jadi setan. Makanya banyak kelakuan manusia yang kesetanan gitu. Jasadnya manusia, hatinya syaiton. Orang Indonesia nyebutnya setan. Dan mereka itu salah satu tempatnya di WC, di kamar mandi. Kenapa? Karena mereka suka dengan yang kotor, suka yang kekotoran. Dan WC itu tempat kotor. Enggak Pak Ustadz, WC saya bersih, wangi, bagus. Itu meminimalisir jumlah jin yang ada atau yang hinggap di kamar mandi tersebut. Tapi kan di bawah WC ada septic tank. Ya di situ dia bersemayam, di situ dia tinggal. Jadi memang jin itu tempat tinggalnya salah satunya Bu ya, di dalam kamar mandi. Sehingga kita dimakruhkan jangan lama-lama di kamar mandi, makruh. Udah hajat aja. Ini ada orang di kamar mandi lama, dia buang air tuh sambil ilham. Saya ini tak boleh Pak Ustadz kalau udah ada rokok di WC, alamat setengah jam. Jangan, kan ada warung kopi, nyaman. Kan atau di depan rumah sambil minum kopi. Ini di dalam WC. Jadi di WC itu sesuai hajat. Buang air, selesai, keluar. Walaupun WC kita sendiri. Nyuci baju, selesai, keluar. Mandi, selesai, keluar. Tidak usah lama-lama. Karena kalau lama-lama nanti kita akan digoda oleh jin. Goda itu bukan mati kesurupan, bukan. Ada bisikan-bisikan yang akan mengajak kita kepada maksiat. Macam-macam itu. Nah, itu makanya makruh dalam Islam kita berlama-lamaan di dalam kamar mandi. Termasuk sunnah di dalam kamar mandi agar tidak dimasuki oleh gangguan jin atau setan tadi, itu menutup kepala dan kaki, sunnah. Makanya ulama-ulama orang soleh itu kalau masuk kamar mandi ada sendalnya. Kenapa pakai sendal? Kan di dalam WC kan basah. Sunnahnya begitu, nutup bawah. Karena jin itu masuk dari atas, masuk dari bawah. Dari bawah tutup pakai sendal. Pakai sendal khusus. Sendalnya yang bagus ya, jangan yang licin, nanti jatuh kayak. Yang bagus, yang apa namanya, yang tidak licin. Lalu kalau laki-laki pakai songkok, menutup atas. Kecuali mandi, kalau mandi ya lepas, tak apa-apa. Kalau lupa Pak Ustadz, lupa sebagai perempuan, lupa atau tidak ada penutup apa, pakai tangan tutup. Sunnah seperti itu. Bawahnya pakai sendal, atasnya pakai songkok atau pakai kain atau pakai tisu atau pakai kain pocak atau kain sorbet yang bersih. Kalau tidak ada pakai tangan, sunnah. Ini juga membuat kita tidak betah kan biasanya. Bayangkan 10 menit begini, pegal juga tangan. Sunnahnya seperti itu. Nah, adapun yang ditanyakan kalau jatuh pasti meninggal, apakah dari jin? Tidak mesti dong. Ya. Jin itu nggak bisa membunuh orang. Dia sama seperti manusia, tidak bisa membunuh kecuali dengan izin Allah. Membunuhnya juga dengan sebab. Kalaupun dia jatuh, banyak kok orang jatuh masih selamat. Ya, banyak kok orang jatuh masih apa namanya, masih hidup gitu, banyak. Nah, tapi ya kalau misalkan meninggal, ya sudah ajalnya. Memang ajalnya di dalam kamar mandi. Kita nggak bisa nyalahkan jin juga. Oh, bapak saya meninggal nih, keluarga saya meninggal di dalam kamar mandi, berarti ini ada jinnya. Enggak, ngamuk nanti jin, dituduh-tuduh terus ya.
Kata jin, apa salah aku ni? Lagi duduk-duduk tiba-tiba Datuk meninggal di kamar mandi, gagal terpeleset, aku pula kena. Jadi kan kurang ajar manusia. Hati-hati, jin bisa tersinggung loh. Jin itu bisa tersinggung. Dia tak ada salah, tak ada buat, dia yang kena. Ngamuk dia. Marah jinnya. Nah, jadi kalau meninggal di kamar mandi, ya sudah ajalnya, takdir dari Allah. Tapi kita harus ada ikhtiar. Di antara ikhtiarnya tadi harus bersih-bersih. Ini ada kamar mandi sampai berlumut, ya kan? Tidak pernah disikat. Kan bahaya Bu, licin. Itu menyebabkan jatuh. Maka dalam Islam termasuk, kalau di dalam Islam itu diajarkan, kalau kepengen tahu orang ini bersih atau enggak, lihat kamar mandinya. Kalau kamar mandinya bersih, berarti orangnya bersih. Tapi kalau kamar mandinya kotor, orangnya jorok dah berarti. Sampai segitunya Islam menilai kebersihan seseorang. Itu saja, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ini saja kajian kita pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saja kajian kita malam hari ini. Karena sudah menunjukkan waktu Isya, insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.